mari kita bahas tentang pinjaman online yang ingin melaporkan nasabahnya yang gagal bayar ke polisi dan memberitahukan hal tersebut melalui surat resmi yang diperantarakan oleh kuasa hukum dari pinjol tersebut. Di sini di grup Facebook Raja Galbay ada nasabah mungkin ya bernama Komar gitu ya. Komar dia bilang mau dipenjara gitu ya, mana lumayan gede 10 jutaan udah 5 bulan Galbay. Nah ini Galbaynya gitu ya, ini dia Galbay. Coba kita baca sebentar ya Galbaynya gitu kan. Ini saya download lalu saya bukanya dari sini itu ya, karena kalau dilihat dari sini dia gagal bayarnya dari dari Februari 2025 gitu ya. Dan jumlah yang harus dibayarkan itu 2 juta ya, 1.500.000 gitu. Kira-kira 6 jutaan gitu ya. 6 juta 7 jutaan yang harus dibayarkan. Oke. Nah, sekarang mari kita baca di sini ya. Mengingat saudara atau saudari tidak kunjung menyelesaikan kewajiban hukum pembayaran saudara atau saudari yang tertunggak dan jatuh tempo meskipun telah kami peringatkan beberapa kali, maka melalui surat pemberitahuan tindakan hukum ini ya, kami menyatakan akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia, diantaranya memberikan laporan kepada OJK, lalu mengajukan gugatan secara perdata, dan atau membuat laporan polisi ya dalam tahap dan tingkatan apapun. Oke. Dengan memperhitungkan seluruh biaya dan kerugian material maupun imaterial yang diderita oleh klien kami sehubungan dengan timbulnya permasalahan permasalahan gagal bayar maksudnya gitu ya. Lalu setiap dan seluruh kekayaan aset saudara ya, termasuk namun tidak terbatas pada mobil, motor, rumah tanah, akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran saudara-saudari yang telah tertunggak dan jatuh tempo kepada klien kami. Hal tersebut tertuang di pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Catatan, nominal yang tercantum adalah jumlah nominal per tanggal surat ini dibuat. Bunga dan denda keterlambatan dapat berubah menyesuaikan tanggal pembayaran yang saudara lakukan. Di sini hormat kami kuasa hukum PT Julo Cult Law Office gitu. Nah, mari kita breakdown atau mari kita clearkan di sini gitu ya. Nah, yang pertama, apakah gagal bayar di pinjol itu bisa dipidana penjara gitu ya? Nah, jawabannya adalah tidak. Maka dari itu, dari Julonya ini ya dia bilang menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia diantaranya dan secara perdata guys. Nih ya, secara perdata mana tadi tuh? Nih, secara perdata ini. Nih ya, secara perdata, bukan pidana gitu ya, karena yang namanya hutang di pinjol itu nggak ada unsur pidananya guys ya, apalagi minjam ke pinjol itu nggak ada pidananya sama sekali ketika Anda gagal bayar gitu, jadi Anda tidak akan bisa dipenjara. Nah, lalu pertanyaannya, kalau tidak bisa dipenjara, kenapa sih di sini ada membuat laporan polisi dalam tahap dan tingkatan apapun gitu ya? Nah, lagi dan lagi ya, yang namanya surat somasi seperti ini atau surat penagihan seperti ini itu adalah strategi tekanan hukum atau psikologis guys yang dipakai oleh tim penagih yang sudah profesional gitu ya, agar debitur ini takut ya segera membayar gitu kan. Lapor ke polisi itu bisa dilakukan, tapi hasilnya tergantung apakah memang ada unsur pidananya atau ada pelanggaran regulasi gitu guys. Kalau tidak ada unsur pidananya, maka polisi itu tidak bisa memproses guys ya, tidak bisa sama sekali memproses. Apalagi polisi ikut menagih hutang, itu nggak boleh. Oke, polisi menagih hutang nggak boleh guys, itu sudah melanggar kalau ikut-ikutan nagih hutang. Oke ya, jadi ini adalah upaya untuk menakut-nakuti para nasabah agar segera melunasi pinjolnya. Sebenarnya penagihan-penagihan seperti ini tuh dia dari dulu gitu loh, mau lapor polisi, mau bawa keseret ke sidang perdata, bahkan ada yang mau menyeret ke pidana gitu ya, itu dari dulu guys ya, dari saya awal Galbay itu selalu seperti itu ya, tapi tidak ada hukumnya apa, tapi belum ada sampai sekarang, tidak ada. Saya sudah Galbay 4 tahun belum saya bayar sama sekali ya, dan saya tidak kenapa-apa gitu loh, tidak ada sidang perdata ya, tidak pernah dipanggil untuk sidang pidana, sidang perdata, suruh ngadep ke hakim, suruh ke pengadilan, tidak pernah sama sekali guys. Dan saya yakin semua orang yang Galbay itu tidak pernah
yang namanya menghadap ke pengadilan itu. Ya Galbay di pinjol ya. Kalau Galbay di leasing sama di bank itu, kalau ada fraud yang benar-benar gila itu bisa diperkarakan. Tapi kalau di pinjol nggak bisa guys ya. Kenapa di pinjol nggak bisa diperkarakan? Karena Anda itu boro-boro bisa fraud guys ya. Di pinjol itu Anda nggak bisa memalsukan data guys ya. Bahkan datanya yang sudah asli pun tidak akan di ACC, belum tentu di ACC maksud saya ya. Belum tentu di ACC, apalagi yang datanya palsu. Ya, nicknya palsu, namanya palsu, nggak mungkin bisa. Pinjol itu sudah canggih ya. Kalau mereka masih bisa dibohongin sama Photoshop, sama Canva, ngubah-ngubah nick ya kan, gonik-gonik, gocek-nik gitu ya. Ya gila, ya bisa udah bangkrut. Pinjol nggak bisa bertahan sampai sekarang gitu. Jadi jangan kemakan sama yang namanya Anda telah melakukan pemalsuan, nggak bisa. Di pinjol nggak bisa pemalsuan. Ketika dana sudah cair, ya kan, itu tidak ada pemalsuan sama sekali guys. Ya, kalau sampai ada pemalsuan dan ACC berarti yang salah dari pihak internal pinjolnya. Ya, bisa dilihat tuh analisnya, apakah analisnya ini kasus ya kan sengaja meng-ACC biar bagi dua gitu. Oke, jadi sudah jelas ya, ini laporan polisi ini hanya gertakan saja gitu. Nah sekarang kita kalau gertakan bang, di sini ada pasal 1131 kitab-kitab undang-undang hukum perdata, yang mana rumah kita, motor kita itu bisa untuk menyelesaikan kewajiban. Nah jadi itu adalah dasar hukum untuk sita jaminan jika kasus Anda itu masuk ke pengadilan dan dikabulkan oleh hakim. Ya. Jadi misalkan hakimnya ketok palu, oh ya sudah, sita rumahnya, jegrek gitu kan guys ya. Itu bisa seperti itu, ya. Oh ya sudah, sita motornya, ketok palu gitu. Itu bisa. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya mobil, apa yang mau disita? Kita bahas yang itu dulu. Orang yang tidak punya apa-apa, apa yang mau disita? Ya kan? Apakah dirinya disita? Gitu kan? Kan nggak bisa sama sekali. Nah, nanti hakim akan memutuskan bahwa Anda harus nyicil. Kuatnya berapa sebulannya? Misalkan 100.000 per bulan, 100.000 per 2 bulan, atau 50.000 per bulan. Itu nanti akan ditentukan oleh hakim. Nah, sama juga dengan orang yang misalkan punya rumah, punya tanah, punya motor, itu disuruh nyicil guys, Anda itu. Tidak semerta-merta rumah Anda bisa disita. Anda galbainya berapa sih? Ya 7 juta rumah disita, motor disita, nggak bisa guys, seperti itu. Nah, jadi hakim pun melihat Anda atas dasar asas keadilan guys. Ya, misalkan Anda ditanya, apakah Anda masih berniat baik untuk membayar? Anda jawab saja iya gitu. Iya Pak, saya sebulan mampu 100.000. Ketok palu gitu guys. Sudah guys. Ya karena Anda sudah ada itikat baiknya gitu guys ya. Daripada rumah disita ya kan, mobil disita, rumah disita, masih mending Anda bilang saja seperti itu. Wah bang, berarti sekarang harus dicicil dong bang pinjol ini. Kata siapa harus nyicil pinjol ya kan? Ini kalau benar-benar Anda ini ya dipanggil oleh pengadilan untuk menghadap menyelesaikan masalah hutang piutang Anda. Ya, kalau tidak ya lanjutkan galbainya. Ini mah kalau dipanggil saja, kalau dipanggil itu ya mau gimana gitu. Kita udah mentok guys, udah jalan buntu. Kata hakimnya Anda niat bayar, ya masa enggak, saya nggak mau niat bayar, enak aja gitu. Waduh, ya nggak bisa guys, etika seperti itu. Ya kan, terpaksa kita harus bilang, iya Pak saya niat bayar, tapi sebulannya 100.000. Ya kan, tok palu sah sebulan 100.000. Nanti ya ketika Anda nyicil Anda galbay lagi ya kan, ketika Anda sudah diketok palu 100.000 per bulan nanti Anda galbay lagi gitu kan. Jadi ya kan, apakah sekarang dicicil? Tidak ada yang nyuruh Anda nyicil ya kan, bahkan pinjol pun nggak mau Anda itu nyicil ya kan, pengennya cash terus, apa pengennya langsung gitu kan, sesuai dengan tagihan. Ini mah kalau beneran sudah jalan buntu ya, Anda itu sudah dipanggil oleh pengadilan gitu. Faktanya sekarang tidak ada yang dipanggil ya. Yang galbay sudah seperti saya 4 tahun belum dipanggil sama sekali. Dan juga kenapa pengadilan itu memutuskan Anda untuk menyicil, karena proses penyitaan itu biayanya sangat besar guys sebenarnya ya. Gede sekali biayanya ya. Jangankan proses sitanya ya, agar kasus Anda naik ke pengadilan itu biayanya sangat gede sekali guys. Terus mau satu-satu gitu, hanya galbay 7 juta gitu kan. Terus masuk ke pengadilan, terus kata hakimnya udah dicicil 100.000, terus cicil lagi 100.000. Ya bangkrut guys pinjolnya guys, kalau semua nasabah itu dimasukkan ke kasus perdata semua.
gitu. Oke ya, nah semoga dengan video kali ini jelas ya bahwa surat seperti ini memang nyata guys ya. Surat ini memang nyata guys, tapi ya isinya itu tidak membahayakan guys ya. Yang namanya gagal bayar tidak bisa dipenjara. Ya kan, kalaupun misalkan Anda nanti dipanggil ke pengadilan, itu kasusnya perdata, bukan pidana penjara, oke. Lalu Anda juga paling nanti disuruh nyicil, mampunya berapa sebulannya gitu, oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.